sini. Mungkin saya kenalkan diri lagi. Kalau yang belum kenal, saya Arda Pranowo di Surabaya. Kalau ada yang belum punya ini, ya Jawa Timur khususnya ya. Kalau mungkin bisa pesan di sekretariat. Langsung saya nyapa Mas Devri Agatha. Halo Mas. Yuk, halo, Alda. Halo Mas. Iya Boh, kabarnya. Nang Malang apa nang Surabaya? Surabaya. Oh, oke. Belum sempat ke Malang. Ya, monggo. Mas Devri, tadi udah kenalan, tinggal mungkin aja. Oke, this place is yours. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Moga-moga semua sehat. Jadi saya akan coba share lah. Tapi ya seperti biasa, sebenarnya untuk kita diskusikan bersama lah. Ketika kita bicara konsep, sebenarnya yang menarik itu begini. Dia tidak identik sebenarnya dengan urusan mendesain atau merancang. Karena dia sebenarnya berkaitan dengan kemampuan mendasar manusia. Kemampuan mendasarnya itu berkaitan dengan bahwa manusia itu punya akal pikiran. Dia punya kemampuan untuk mendayagunakan akal pikirannya. Jadi kalau dari katanya sendiri, kalau kita cari di kamus dan sebagainya gitu, dia bisa disebut sebagai sesuatu yang kita pahami melalui pikiran. Jadi ada istilah konsif, itu identik dengan konsep, kemudian perceive itu nanti identik dengan perception. Sebenarnya kalau kita coba pahami, kan dia nggak langsung berkaitan secara sempit dengan aktivitas merancang atau mendesain. Dia salah satu kondisi yang seharusnya bisa selalu dilakukan oleh manusia, karena manusia tidak hanya mengandalkan persepsi, tidak hanya mengandalkan panca inderanya dia gitu. Ataupun kalau yang punya indera keenam juga nggak hanya berdasarkan keenam itu, tapi ada yang kita miliki yang menjadi kekuatan utama, yaitu kekuatan bahwa kita punya akal pikiran. Ini di topik tentang human learning sering dibahas. Sebenarnya manusia itu lewat dua hal kan. Yang pertama itu bagaimana kita melihat dalam tanda petik ya. Maksudnya melihat itu menggali sesuatu lah, mencoba menangkap sesuatu. Kalau melalui panca indera, itu yang lahir adalah perception sebenarnya, persepsi. Sementara yang melalui intelektualitas kita, karena kita punya akal pikiran, itu akan melahirkan conception. Apakah keduanya ini bisa hadir sendiri-sendiri? Sebenarnya hampir nggak mungkin di sosok manusia sih, tapi bisa saja itu kemudian karena kondisi tertentu, seseorang kemudian hanya mampu menggunakan salah satunya. Kondisi tertentu ini mungkin udah bisa macam-macam ya. Kalau manusia mengalami gangguan mental itu tentunya conception-nya dia bisa jadi nggak jalan. Tapi kalau ketika perception-nya atau senses-nya yang terganggu, mungkin saja sebenarnya conception masih mampu dia bangun. Ini contoh yang paling menarik mungkin ya, yang pernah dijumpai oleh umat manusia. Ada satu website, itu ada tulisannya di bawah itu, disebut bahwa Stephen Hawking bisa jadi adalah living metaphor for scientific endeavor. Jadi dia itu mungkin ya Tuhan tuh maha segalanya sih. Dia ngasih contoh lewat satu sosok di mana Stephen Hawking, kalau nggak salah dia sejak umur 21 kan, itu kemudian divonis menderita amyotrophic lateral sclerosis kalau nggak salah gitu. Artinya penyakit yang membuat akhirnya hampir seluruh tubuhnya dia, mungkin akhirnya termasuk kemampuan indrawinya dia itu menjadi tidak dapat didaya gunakan, tapi kemampuan akal pikirannya itu masih jalan. Jadi dan dia dalam kondisi ini selama 5 dekade, sejak umur 21 sampai meninggal kalau nggak salah umur 73-an kalau nggak salah. Ini salah satu bukti nyata bahwa conception-nya dia masih bisa jalan dan tidak ada masalah dengan kemampuan yang lain yang sedang berkurang. Dan ada lagi yang menarik tentang ini dalam sebuah live Instagram. Itu ada diskusi antara Panji Pragiwaksono, itu kan seorang komika ya, itu ngobrol sama Quraisy Shihab. Tapi itu memang bahas tentang humor sih. Tapi kemudian Profesor Quraisy menyampaikan manusia itu punya banyak definisi kan. Nah, salah satu definisinya tuh beliau sebutkan tuh manusia itu adalah hewan yang tertawa. Beliau bilang gitu. Ya cukup menarik nih definisinya, hewan yang tertawa. Artinya indikasinya kan bahwa hewan sebenarnya nggak bisa tertawa. Yang bisa tertawa itu manusia, karena dia punya akal pikiran. Dia punya kemampuan untuk membangun sebuah conception. Dan ketika logika itu terganggu, maka orang itu akan tertawa sebenarnya. Karena ada hal yang menurut dia tidak sesuai dengan konstruksinya.
Dan contoh lain, ketika kita bandingkan dengan hewan sih. Kebetulan saya juga suka sama hewan lah. Dari kecil melihara hewan banyak macam-macam. Hewan tuh nangkap apa yang kita komunikasikan tuh melalui panca indera mereka. Mereka nggak membangun conception apa-apa sebenarnya. Dia membangun perception tok. Dan saya berulang kali membuktikan gitu. Membuktikannya tuh misalnya kita sayang lah sama hewan peliharaan kita gitu ya. Kemudian coba sekali-sekali kita ubah bagaimana cara kita menyayangi dia. Kita nggak mengubah perasaan kita, tapi melalui panca indera kita itu, misalnya kita gemes sama dia, kemudian kita tampar gitu. Misalnya kita punya anjing, kita tampar ya. Saking gemesnya gitu. Kemudian apa terjadi? Ya mungkin kita digigit sih gitu. Karena dia persepsi yang dia bangun gitu. Bukan sebuah konsepsi bahwa wah ini sepertinya ekspresi sayang yang baru dari tuanku gitu. Kayaknya nggak mungkin terjadi seperti itu. Tapi ketika kita bawa ke sebuah definisi mulai mengerucut ya, mulai mengarah ke nggak bicara hal general, bicaranya udah mulai cukup spesifik, konsep sebagai sebuah katakanlah topik khusus gitu ya. Kalau dari sisi ontologinya lah, berarti berkaitan dengan keberadaannya dia, keberadaan si konsep itu ada banyak sumber yang membicarakan tentang ini. Yang pertama itu karena manusia punya akal pikiran, maka dia bisa membangun konsep. Salah satunya sebagai representasi mentalnya dia. Contoh yang simpel begini. Jadi misalnya si A lebih tinggi dari si B lebih tinggi dari si C. Kemudian orang itu bisa kemudian membangun konstruksi pikirannya. Dia punya konsepsi bahwa si A jelas lebih tinggi dari si C. Meskipun dia di situ nggak disebutkan. Dan dia dengan mudah membangun hubungan antara dua kondisi ini. Dalam bahasa kan juga bisa seperti itu. Kita mengenal silogisme gitu misalnya. Jika ini, maka ini, dan seterusnya. Yang kedua, berkaitan dengan konsep sebagai sebuah abilities, atau ya bisa dikatakan kemampuan lah. Tapi kemampuan apa yang dimaksudkan? Kemampuan kita untuk membedakan sesuatu dengan yang lain. Jadi, contoh yang banyak dibahas itu bisa macam-macam. Misalnya kita tahu sesosok hewan itu adalah kucing gitu ya, karena kita mampu membedakan dia dengan hewan selain kucing. Bahkan ketika sosoknya hampir mirip, kita bisa tahu bahwa satunya kucing, satunya bukan. Tapi saya ambil contoh misalnya sepeda gitu. Kalau kita nggak bisa membangun conception, kita nggak akan bisa membedakan nanti sepeda ini dengan benda lain yang mungkin mirip sama sepeda. Tapi begitu kita punya kemampuan mengkonstruksi, memahami sesuatu, mengkonsif sesuatu itu di pikiran kita bahwa sepeda itu punya rules katakanlah ya, atau punya karakteristik, punya elemen tertentu dan sebagainya, maka nggak akan ada masalah ketika dia berubah bentuk macam-macam. Kita akan tetap memahaminya dia sebagai sepeda. Dan ketika ada satu hal yang membuatnya untuk tidak menjadi sepeda, maka kita tidak akan menyebutnya dia sebagai sebuah sepeda. Dengan membangun konsepsi, kita jadi bisa punya kemampuan untuk mengidentifikasi, membedakan sesuatu, dan sebagainya. Dan yang ketiga, itu konsep sebagai sebuah, disebutkan di situ adalah abstract objects, atau objek yang abstrak. Objek yang abstrak ini begini maksudnya. Jadi disebutkan bahwa sesuatu yang, informasi yang ada, itu sebenarnya kan bisa ditangkap yang berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Jadi padahal informasinya ya sama. Informasinya itu tampil bukan sekian ragam informasi, tapi satu informasi. Tapi kita bisa membangun abstrak objek atas itu bisa berbeda-beda sekali. Dan itu posisi konsep bisa dalam kaitannya dengan ini. Ini contoh juga sih, tahun 2011 kan, sempat Dhani bikin pameran misalnya, rumah-rumah tanpa pintu gitu ya. Yang di situ kalau kita lihat dari kalimatnya kan jelas rumah tanpa pintu. Gitu. Tapi yang terjadi di dalam orang-orang yang kemudian menangkap kalimat ini gitu, bisa nggak sama karena objek abstrak yang dikonstruksi oleh masing-masing itu mengkaitkannya dengan hal-hal yang berbeda. Itu 3 hal yang berkaitan dengan keberadaan si konsep sih. Tapi pertanyaannya ketika kita coba kerucutkan, yang seringkali kita gitu ya, kita berkecimpung di mungkin aktivitas merancang, mendesain dan sebagainya, sebenarnya arahnya kan ini gitu. Maksudnya adalah konsep di dalam sebuah proses desain. Kalau memang seperti itu, juga ada beberapa definisi yang mungkin benang merahnya sih hampir sama. Dan bisa dicari dari definisi kata dan perbandingan lah. Yang penting sih kita mungkin bisa memahami karakteristik pokoknya yang membedakan apa. Kalau kita bicara generalnya, ya kita bicara ide sebenarnya. Kita punya ide apa ketika menghadapi kondisi merancang itu gitu, atau dalam proses merancang. Tapi ide itu sebenarnya dia bicara tentang sebuah hal. Dia udah cukup spesifik sebenarnya, karena ide terkait sebuah konteks tertentu kan, ide tentang apa ini gitu. Dia konkret dan itu dibangun dari sebuah pemahaman gitu.
atau dari sebuah pengamatan. Dan dia memang cukup berbeda kalau dengan Notion. Notion itu punya konotasi acak lah, randomness gitu disebutkan. Bisa liar sekali gitu. Dan dia akan butuh sekian tahapan untuk bisa menajamkannya. Nah, sementara konsep yang seringkali dibahas di desain proses ya bicara sesuatu yang lebih spesifik lagi, lebih punya karakteristik tertentu gitu dibandingkan ide. Karena dia sudah melibatkan bagaimana seseorang itu concern terhadap beberapa hal. Ya ini wajar karena kemudian mungkin nanti akan ada beberapa kriteria dan sebagainya lah. Yang ini kan yang seringkali diartikan sebagai konsep. Atau ada yang kemudian menyampaikan sebagai problem solving. Bisa jadi sih, cuman menurut saya tidak selalu konsep itu berkaitan dengan problem solving karena konsepnya itu dia coba konstruksi, tapi di dalam perjalanan dia berusaha sebenarnya menemukan problem solvingnya. Artinya ketika konsep itu dikonstruksi belum tentu dia sudah menemukan benar tentang bagaimana solve the problem. Dan di bagian bawah itu ada tambahan kalau memang dia struktur, seringkali juga dia mengidentifikasi bagaimana sekian banyak aspek dari sebuah persyaratan mungkin gitu ya bisa dibawa secara bersama-sama ke arah pemikiran yang cukup spesifik. Ya artinya benang merah gagasannya apa. Tapi di bagian berikutnya itu saya sebenarnya tidak sedang membahas definisi-definisi aja. Saya mencoba mengangkat untuk topik diskusi kita itu tentang kita harus bagaimana sih ketika mencoba mengkonstruksi sesuatu melalui akal pikir kita gitu sesuai dengan definisi konsep. Ya tentunya dalam koridor persoalan merancang. Di dalam beberapa buku yang menyampaikan tentang apa yang bisa dilakukan oleh seorang desainer itu juga ada beragam. Sekali lagi dia tidak ada lah yang mencoba merumuskannya menjadi satu. Ada banyak hal, mulai persoalan dengan cara brainstorming, brainwriting, kemudian ada lagi galeri method, kemudian ada lagi yang disebut scamper gitu. Scamper itu substitute, combine, adapt, modify, put, eliminate, reserve, dan juga membuat mind maps. Ini semua adalah cara-cara yang bisa dilakukan sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengkonstruksi konsep ya, terkait dengan apa permasalahan yang kita hadapi gitu. Dan dari sekian banyak hal ini sebenarnya ada kondisi-kondisi yang kita harus pahami juga bahwa dalam melakukan sekian hal ini kita itu harus bagaimana ya dalam memandang kondisi mendesain. Nah ini ada kaitannya dengan kita mengenal sifat dari desain problem itu sendiri. Saya mencoba mengangkat satu hal aja sih. Yang satu hal ini saya pilih karena cukup menarik karena dia nggak bicara hal yang terlalu rumit sebenarnya, tapi ya dia tidak bisa disederhanakan dengan gampang gitu. Yang disebut dengan heuristic atau heuristic reasoning lah kalau bicara di dalam aspek berpikir desain. Heuristic reasoning ini mungkin bisa diartikan sebagai problem solving discovery gitu. Jadi bagaimana kita itu melalui sebuah perjalanan, penjelajahan gitu, untuk mencoba memecahkan masalah. Definisinya kan sederhana sekali sih. Dan dia punya akar kata itu yang sama dengan beberapa kata lain. Salah satunya itu eureka. Yang kita mungkin sering dengar ya. Eureka itu kan sering di dalam ilustrasi ketika seorang itu mendapatkan ide atau gagasan, kemudian dia berteriak eureka. Saya punya ide, akhirnya saya nemu ide dan sebagainya. Sebenarnya bukan persoalan menemukan ide dari sebuah perenungan, tapi justru dari penjelajahan. Dari penjelajahan lah ide itu bisa didapat. Heuristik ini punya karakteristik menariknya begini, karena dia mengkondisikan seseorang itu sebenarnya kan tidak pernah benar-benar bisa membayangkan ujungnya di sana itu seperti apa. Dia punya bayangan sih iya, tapi dia nggak bisa memastikan. Sebenarnya nggak bisa memastikan sebelum dia melewati perjalanan itu. Nah, perjalanan itu, persoalannya itu seringkali bukan perjalanan yang mulus, perjalanannya seringkali berkelok-kelok, dia nabrak sana, nabrak sini, sempat tersesat sedikit, dan sebagainya. Nah, dengan pemahaman heuristik ini, kita sebenarnya diajak untuk menikmati perjalanannya. Karena di dalam apa yang waktu itu kita temui, kalau itu semua kita rajut, kita bisa terbangun itu tentang konsepsi yang baik ataupun problem solving yang cukup tepat untuk sampai di ujung sana. Gitu. Nah, jadi poinnya selain menikmati prosesnya atau perjalanannya, bagaimana kita mencoba melihat keterkaitan antar hal yang ada di dalam perjalanan itu. Ini yang saya sebut sebenarnya sederhana, tapi ya tidak mudah. Tidak mudah kalau si perancang itu dari awal pikirannya terlalu kaku untuk tidak membuka ruang lain yang kemungkinan dia bisa jumpai.
kondisi ini bisa macam-macam sih. Kalau seorang praktisi mungkin dia dihimpit oleh deadline, maka ujung itu rasanya udah sangat jelas gitu. Ya udahlah, saya tahu tuh ujungnya sana, ya udah saya ke sana. Itu sosok atau bentuk itu yang saya bayangkan. Ya udahlah itu, tanpa dia coba tes dulu katakanlah gitu ya. Artinya bagaimana sebenarnya itu menjadi sebuah jawaban yang tepat. Ketika saya singgung tentang Eureka, cerita Eureka yang paling terkenal kan ketika Archimedes ya, sering dikaitkan dengan istilah itu. Dan ini gambar yang juga cukup terkenal ketika dia entah mandi atau berendam atau apa, nggak tahu juga saya. Yang ceritanya ada macam-macam. Ada yang dia katanya sedang diuji oleh rajanya namanya Herios atau Herion ya, saya lupa. Tentang bagaimana dia bisa menilai kadar emas di mahkota gitu. Tapi ada juga yang menyampaikan sebenarnya real story-nya nggak begitu gitu. Ketika sebenarnya ceritanya adalah dia ditugasi untuk membuat sebuah kapal yang super besar, yang 50 kali lebih besar daripada kapal standar pada waktu itu. Itu sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Yang nama kapalnya itu Sirakusia kalau nggak salah. Dan dia kebingungan bagaimana caranya saya mendapatkan konsepsi tentang bagaimana kapal itu tidak tenggelam. Yang itu singkat kata kemudian digambarkan dia dapat ilham ketika dia berendam, mandi. Jadi tiba-tiba ilham itu muncul gitu. Dan dia berteriak Eureka. Nah, sebenarnya kan yang terjadi apa betul begitu? Apa betul kita itu bisa mengharapkan ilham itu datang sendiri sembari kita ya nggak tahu ngapain, mau tidur dulu atau apain, ataukah dia sebenarnya ya harus dikonstruksi, harus dibangun. Dan ketika pada akhirnya dia menemukan ini yang kita kenal sebagai hukum Archimedes ya, tentang sebenarnya ketika sebuah benda itu dicemplungkan bahasa Indonesianya apa ya, dimasukkan ke air gitu, maka dia akan menerima gaya ke atas yang besarnya itu sama dengan volume air yang berpindah karena kedatangan si benda itu, gitu. Kira-kira begitu. Ini sebenarnya bukan kemudian didapatkan lewat ilham yang tiba-tiba datang, tapi karena penelusurannya dia yang cukup rinci mungkin ya tentang apa-apa aja yang perlu dibawa itu di dalam kapal itu. Itu luar biasa sih kalau melihat list apa yang akan dimuat di kapal itu. Bisa ribuan ton atau ratusan ton kalau nggak salah. Dan ketika dia mencoba berpikir tentang seberapa berat dan besarnya kapal itu, semua konstruksi berpikirnya dia itu menggiringnya ke persoalan-persoalan yang bisa membantu dia menemukan jawaban. Yang tentunya juga dibantu dengan kondisi yang ketika itu apa yang sedang dihadapi oleh dia. Ya kita nggak bisa menampik bahwa mungkin ketika dia berendam itu pasti ada hal yang masuk ke pikirannya karena dia berendam di dalam air dan dia memperhatikan ketika dia masuk ke bak mandi itu ada perubahan minimal, perubahan batas atas si air gitu. Dia bergeser atau mungkin sampai air itu tumpah, bisa jadi begitu. Itu beberapa hal yang memang bisa membantu konstruksi berpikir. Dan di situ kita bisa tahu bahwa perception and conception berjalan beriringan. Nah, ini saya coba bikin ilustrasi aja sih tentang heuristik itu. Jadi kalau misalnya seseorang atau kita berpikir tentang sebuah konsep atau sebuah ide atau problem solving lah ya. Yang tadi saya katakan, kita sebenarnya tidak terlalu tahu persis sebenarnya di ujung itu kayak gimana. Konsep itu membantu kita mengarahkan. Kita bisa aja punya ide, punya gambaran lah tentang, oke, arahnya ke sana ya. Misalnya Archimedes tadi berpikir bahwa kapalnya saya sudah bisa bayangkan sebesar apa sih kapal itu. Tapi seperti apa dia didesain itu kan nggak kebayang sepenuhnya sebenarnya. Seiring dengan perjalanan baru bisa dibangun. Dan di dalam perjalanan itu akan ketemu sekian banyak constraint. Nah, kira-kira mungkin heuristik itu nggak berubah garis lurus malah, tapi dia kondisinya kita harus membuka kemungkinan, terbuka diri kita itu terhadap bahwa kondisi bahwa kita bisa aja berkelok-kelok, kita bisa aja sudah kayak hampir menuju ke ujung, tapi kok yang balik lagi dan seterusnya. Karena memang proses desain seperti itu. Dan kita harus menjaga kondisi ini terjadi. Karena di dalam perjalanan itu kita akan menemukan sekian banyak hal yang ternyata perlu kita analisa, ternyata kita perlu perhitungkan kondisi-kondisi dan hal itu. Dan ketika kita bangun keterkaitannya, itu menjadi semakin membantu kita mengarah ke ujung dari si konsep atau si gagasan. Sebenarnya. Nah, ini bagian terakhir. Saya sengaja nggak membawa contoh dari arsitektur supaya mungkin bisa lebih menyasar sekian banyak hal gitu.
Kasus ini sering saya pakai sebagai contoh sih kalau diskusi ngobrol-ngobrol gitu tentang desain proses. Ini adalah case ketika seorang Philip Stark, mungkin teman-teman juga tahu ya, desainer dari Prancis dia, yang dia nyebut dirinya itu desainer gitu aja. Yang kalau kita bilang kok nggak jelas sih desainer apa lo gitu. Iya desainer, dia merasa dia nggak ada masalah mendesain apapun gitu. Dan itu menurut saya luar biasa sekali. Dan memang dia bisa buktikan. Dia pernah merancang produk maksudnya produk dalam ukuran konteks desain produk ya. Dia juga pernah merancang sebuah arsitektur, dia pernah merancang sebuah gitu untuk Steve Jobs kalau nggak salah. Dan dia merancang apapun sebenarnya yang bisa dirancang. Dan Philip Stark ini kemudian sempat mengalami kondisi mendapatkan pekerjaan dari seorang yang namanya Alessi. Dia bosnya perusahaan produk-produk macam-macam lah, produk-produk sehari-hari gitu dari Italia. Dan memang mereknya Alessi itu punya seri yang khusus didesain oleh desainer-desainer terkemuka dunia. Jadi Michael Grave itu pernah merancang untuk Alessi, kemudian Aldo Rossi pernah merancangnya. Semuanya sebenarnya notabene arsitek gitu ya. Kemudian Philip Stark dapat giliran tuh. Dia dikontak oleh Alessi dan di-hire untuk merancang secara khusus sebuah pemeras lemon, pemeras jeruk sebenarnya, yang di kemudian hari dinamai Juicy Salif. Nah, yang menarik sebenarnya ketika di buku tentang design thinking yang ditulis Nigel Cross itu ada satu bagian yang membahas khusus tentang kasusnya si Philip Stark yang diambil dari penelusuran dua orang, Peter Lloyd dan Dirk Snelders itu, yang ditelusurinya tuh tapi tidak hanya berdasarkan wawancara dia tentang objek ini. Philip Stark malah sedikit sekali membahas tentang objek ini. Tapi mereka berdua ini mencoba mengurai gitu dari penulisan mereka selama ini tentang si Philip Stark. Jadi kan berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita menanyakan langsung ke desainernya tentang si objek, tapi ini enggak. Dia mencoba mengurainya itu dari selama dia mengenal si Philip Stark, kemudian dia coba rangkai kenapa kok bisa mengarah ke situ. Ketika si Philip Stark dapat pekerjaan itu, dia sebenarnya belum kebayang. Yang salah satunya yang dia bayangkan tuh hanya sosoknya sebuah pemeras jeruk yang memang sudah dikenal oleh siapapun saat itu. Dan dia kemudian setelah bertemu Alessi, dia pergi ke sebuah daerah di Italia, kalau nggak salah namanya Capraia gitu. Kalau nggak salah itu sebuah pulau sendiri, dan dia kemudian makan di sebuah restoran seafood. Nah, ini yang menarik. Kemudian dicoba diurai sama si Lloyd dan Snelders tadi, yang mereka nyatakan bahwa ketika itu Philip Stark sebenarnya terus-menerus kepikiran tentang ide dari si lemon squeezer itu, yang itu kemudian ada bukti otentiknya di sebuah alas makan yang ditaruh di mejanya restorannya nama Il Corsaro ini. Yang terjadi kemudian sambil menunggu makanan, Philip Stark itu menggambar coret-coret gitu di lembar itu. Coretan dia yang pertama itu adalah gambar yang ada di bagian tengah agak kanan sedikit. Itu adalah gambar dia pertama kali. Sosoknya ya sosok lemon squeezer sebenarnya. Dan sosok gambar yang terakhir kali dia gambar adalah yang di sebelah kiri bawah. Jadi kita bicara kutubnya dulu ya. Jadi dari yang pertama sampai yang terakhir. Di antara itu ada banyak gambar kan. Ya tentunya bukan termasuk gambar yang di kanan atas dan kiri atas ya. Itu gambarnya restorannya, itu gambar di kertasnya. Nah, ketika dia mencoba menggambar yang pertama, dia mencoba memikirkan tentang mekanisme si lemon squeezer itu sendiri. Dan ketika dia sibuk berpikir, kemudian makanan yang dia pesan datang. Salah satunya menunya ada squid gitu. Dan seketika dia melihat sosoknya si squid itu yang punya kaki-kaki panjang lah istilahnya gitu ya. Kemudian dia coret-coret tuh. Kemudian dia berpikir bahwa wah ini form yang bisa membuat saya berimajinasi nih. Dan dia mencoba menggambarkan beberapa sosok-sosok benda yang sebenarnya ya kayak alien juga sih kalau kita lihat ya. Yang pasti dia punya kaki panjang dan sebagainya. Sampai dengan dia menemukan yang bagian paling kiri bawah. Dan di situ sebenarnya dia merasa bahwa saya udah nemu idenya. Dia tahu bahwa ide saya ini belum finish. Persoalannya ya masih panjang. Materialnya apa, bagaimana dia dibuat, dicetak, dan sebagainya kah, dan sebagainya lah. Tapi kemudian dia selesai di situ, dia telepon si Alessi dengan percaya diri, dia bilang, saya udah dapat ide buat lemon squeezermu. Gitu. Ya tentunya ketika kita bicara dalam sosok
Philip Stark dengan sekali berdia ya, itu kan timing tadi itu kan cukup pendek ya. Setelah makan, dia kemudian dapat ide. Kalau ini kita bawa ke versi kita, mungkin itu kita bisa stretch dan itu sama dengan mungkin 2-3 bulan, 4-6 bulan gitu mungkin ya. Atau sampai kalau bisa kita ngilang dulu dari klien kita sampai kita nemu ide dan sebagainya. Tapi Philip Stark sadar bahwa problem-problem lanjutannya itu masih ada. Dan dia merasa bahwa, dia nggak nyebut ya, tapi dia merasa bahwa itu semua nggak ada masalah. Yang ini mungkin kita bisa pahami bahwa itu yang dia anggap sebagai tame problem. Tapi wicked problemnya dia sudah coba jangkau lah. Yang beberapa hal itu sudah coba dia jangkau. Misalnya tentang bagaimana gelas itu bisa dengan sigap kita ambil dari bawahnya si lemon squeezer-nya. Jadi lemon squeezer-nya tetap di meja, tangan kita aja yang menggerakkan gelasnya tanpa perlu banyak effort dan sebagainya. Dan di gambar ini sebelah kiri itu tampak bahwa desainnya itu seperti sudah cukup definitif ya. Sudah kelihatan lah sosoknya. Tapi di sebelah kanan itu adalah final desainnya dia, di mana memang jauh lebih sophisticated lagi sih di sebelah kanan. Yang di situ mungkin yang diartikan bahwa perjalanan ke arah situ itu ternyata masih ada beberapa step-step lain yang dia ternyata masih terbuka terhadap kondisi itu. Dia lagi-lagi tidak mengunci bahwa bayangan yang dia lihat di depan itu sudah cukup jelas, maka itulah jawabannya. Tapi dia coba buka lagi peluang macam-macam, termasuk persoalan pemilihan material, kenapa dia milih aluminium dan sebagainya. Yang itu kemudian dicoba diurai oleh Lloyd dan Snyder tadi, yang kemudian saya coba bikin diagram sederhananya. Diagram sederhananya itu ternyata, atau apa yang dibicarakan si Lloyd and Snyder itu kurang lebih sama dengan apa yang kita tadi bicarakan di depan sebenarnya. Jadi di situ terbangun dari dua sisi, baik perception ataupun conception-nya, di mana masing-masing akan punya peran yang cukup kuat. Meskipun mungkin peran dari ranah konsepsinya itu bisa jadi akan selalu punya peluang lebih besar, hipotesa saya ya, karena kalau yang dari sisi persepsi itu mungkin akan sangat relatif terbatas. Terbatasnya begini, itu kan berkaitan dengan apa yang kita lihat pada waktu tertentu gitu ya, apa yang kita mungkin pegang, pokoknya apapun yang kita respon dengan panca indera kita. Sementara si konsepsi itu kan batasannya kan agak abstrak, kita bisa kemudian memanggil memori kita yang sekian tahun yang lalu gitu ya. Dan di kutub ekstrim lainnya kita bisa membayangkan sesuatu yang sangat futuristik gitu, yang kita belum tahu juga gimana cara membuatnya. Tapi kita sangat terbuka untuk bisa mikir seperti itu. Dan di dalam kasusnya Philip Stark, itu setidaknya pada waktu dia berpikir mengkonstruksi si idenya, itu dia hanya punya dua hal yang dia bisa tangkap lewat inderanya dia, itu adalah bentuknya si lemon squeezer yang sudah ada dan juga sosok si squid tadi gitu. Tapi di sisi lain, bagaimana akal pikirnya mengkonstruksi sesuatu itu cukup banyak ternyata. Dia itu, nah ini didapatkan oleh dua orang peneliti tadi itu lewat bagaimana dia memahami Philip Stark selama ini. Ternyata dia punya interest yang sangat besar terhadap science fiction, termasuk yang dirupakan dalam komik-komik. Kemudian dia juga punya interest yang cukup besar tentang spaceship atau tentang aircraft design lah, yang ternyata itu adalah pekerjaannya ayahnya. Nah, di kondisi-kondisi ini kita bisa lihat bahwa apa yang terbangun di alam pikir kita itu nggak bisa kalau kita nggak punya katakanlah wawasan lah, atau informasi tambahan, atau pengalaman, apa yang pernah kita rekam. Dan dia selalu punya pandangan, tertarikan juga terhadap sesuatu yang evolving gitu. Atau dia juga selalu senang mengamati sebuah evolusi, perubahan-perubahan yang terjadi gitu dari sebuah benda atau sebuah kondisi. Yang di situ kemudian mengarahkan dia untuk pendekatan merancangnya itu selalu ke arah sana. Dan dia konstruksikan semua itu yang pada akhirnya berhasil untuk bisa dirumuskan menjadi sebuah problem solving atau sebuah hasil atau desain result lah. Dan pada akhirnya memang benda yang dia buat ini sangat fenomenal, menjadi mungkin satu benda koleksi yang cukup dihargai lah oleh sekian banyak orang di dunia ini. Kalau saya tidak salah dia pernah juga masuk ke museum gitu ya, dipamerkan di dalam museum, saya lupa sih, Museum of Modern Art atau apa, saya lupa. Yang di akhir kesimpulannya dua orang ini, si Lloyd dan Snyder, bicara sebenarnya di dalam mendevelop konsepnya si Stark ini, sebenarnya yang dia lakukan tidak
jauh beda dengan semua desainer lakukan. Tapi memang apakah kondisi ini dilakukan dengan penuh kesadaran atau enggak, kemudian apakah mau berbetah-betah di dalam proses itu atau enggak, apakah diri kita itu cukup terbuka terhadap kemungkinan yang kita jumpai seiring perjalanan atau enggak, itu yang mungkin membedakan. Jadi bagaimana mencoba menggali dari preseden, dari kasus lampau untuk kasus yang kita hadapi sekarang gitu ya. Kalau kita bicara definisi presiden, dan kita coba atur bagaimana kita munculkan terus tentang apa yang kita ingat, kemudian kita coba rekoleksi, kemudian kita coba kaitkan satu dengan hal lain, bahwa kata kunci di heuristic reasoning tadi adalah bagaimana kita merajut keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya di dalam aktivitas discovery kita. Sampai titik ini kita jadi bisa refleksi sebenarnya. Apakah mungkin gitu, kalau konsep itu diposisikan sebagai sebuah tempelan, karena ya rasanya lagi-lagi pertanyaan ini kan cukup mudah kita bisa dimulai saat pertama bahwa ya enggak hanya sebagai tempelan. Tapi sekali lagi saya katakan bisa terjadi. Maksud saya ketika kita mencoba meninjau ulang tentang hal ini, ya moga-moga kita bisa diskusikan apakah sebaiknya ya kita semua sadari dan membuat orang lain juga menyadarinya. Ini itu dibangun, ini dikonstruksikan gitu dari awal menuju akhir, bukan yang kemudian bisa datang tiba-tiba atau mungkin dengan mudah kita tempel aja apapun istilahnya. Meskipun memang konsep itu akan sangat disarankan dia memang penamaannya disebutkan di dalam pemahaman konsep, karena itu membantu orang bisa ikut mengkonstruksi apa yang dimaksud dengan si nama itu. Tapi jelas bahwa kita bisa taruh tanda tanya besar sih kalau dia diposisikan sebagai tempelan. Gitu. Oke, mungkin itu sih. Saya kembalikan ke Arda. Terima kasih. Terima kasih, Mas Devri. Ya, seperti biasa, sesuatu yang seru itu dibatasi waktu ya. Jadi syukur udah ada 2, tadi masalah heuristik dan metode yang lain. Dan ada teman-teman dari luar Surabaya juga, dari beragam. Jadi mungkin saya infokan, di sini yang ikut sudah mencapai 179, kurang lebih. Dan terima kasih juga ada beberapa tim untuk di belakang, ada Mas Yona, Mas Delta Perdana, dan Mas Saifullah Kiki, dan juga teman-teman IAI Jawa Timur. Monggo, kalau ada yang mau menanggapi ataupun bertanya juga boleh raise hand dulu, bisa dibukakan nanti sama panitia. Halo. Halo. Menarik ya tadi yang disampaikan sama Mas Devri. Jadi kayak bahwa saya jadi tahu banyak tentang apa sih sebenarnya awal kita mulai berpikir tentang memulai sebuah konsepsi ya. Ada 2. Yang pertama saya tadi menarik Mas Devri menyampaikan bahwa antara perenungan sama penjelajahan ya. Kalau saya rasa penjelajahan sama perenungan itu sesuatu yang berbeda dan bukan baik atau buruk ya ini, karena ranahnya tujuannya berbeda. Kalau penjelajahan adalah sebuah library ya, posarupa ya kalau dalam ini. Tapi kalau ketika kita perenungan lebih ke tujuannya kepekaan ya. Sehingga tadi yang disampaikan Mas Devri ketika Archimedes ya tadi yang bilang Eureka itu karena dia antara perenungan sama penjelajahan sudah sampai pada posisi yang dia sudah sama-sama seimbang ya, sehingga ketika dia posisi masuk ke dalam sebuah bathtub dan bathtub itu airnya melimpah, dia baru sadar bahwa iya ini ada sesuatu. Dan momentum ini yang menurut saya tadi yang disampaikan Mas Devri itu sangat krusial, sangat penting dalam sebuah konsep ya. Karena setelah itu hal lain adalah hal yang sering kita jumpai, sering kita pelajari dalam dunia arsitektur gitu. Tapi ketika ide awal atau apapun namanya ya, untuk mengidentifikasi bahwa itu ini sesuatu yang menarik. Tadi Stuck juga ketika dia berada di satu momen dia menunggu di restoran, dia langsung menemukan sebuah ini ada yang menarik, dan dia langsung membuat satu konsepsi dari ide-idenya itu dan akhirnya menjadi satu karya besar gitu. Jadi banyak karya-karya besar yang dimulai dari ide awal yang awal sekali. Menurut saya yang perenungan sama penjelajahan itu mungkin apakah itu sama atau berbeda. Tadi saya mohon dijelaskan lebih lanjut Pak Devri. Matur nuwun. Mungkin itu saja dari saya sementara ini. Matur nuwun, Mas Gayo. Monggo Mas Devri mungkin ada tanggapan, feedback. Oke, ya. Jadi mungkin itu bukan kayak apa ya, gimana cara menjelaskannya ya.
Jadi gini, ketika kita, siapapun kan sebenarnya bisa merenung ya, tapi ketika sedang merenung itu, konstruksi pikiran seseorang itu bisa berbeda satu dengan lainnya. Karena sebenarnya yang dimaksud perenungan di situ sifatnya itu semacam kondisi mensintesakan sih. Jadi yang dimaksud dengan penjelajahan atau discovery itu bukan melulu tentang apa namanya itu library yang kita misalnya kita sudah lihat apa atau pernah kemana saja dan sebagainya. Itu mungkin salah cara-caranya sih. Tapi penjelajahan di sini adalah penjelajahan pikirnya sih. Karena contoh sederhana gini, arsitek misalnya. Arsitek kan seringkali identik dengan jalan-jalan ya. Itu ada satu kondisi saya pernah diceritain sama seorang arsitek di mana kliennya itu sudah menjelajahi negara jauh lebih banyak dari dia. Padahal si arsitek itu sangat banyak, udah ke negara macam-macam gitu. Bahkan saya pernah ketemu sama seorang arsitek senior, dia sebut yang belum pernah dia cuma ke Kuba sama ke satu lagi negara. Pokoknya di sini hanya persoalan aja sih, persoalan susah dapat visanya. Tapi ternyata bisa jadi ada kondisi orang lebih banyak. Tapi bedanya di mananya? Bedanya adalah di konstruksi pikirnya yang dibangun. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud adalah penjelajahan pikir sih, penjelajahan menyusun sebuah conception tadi, yang dimana di situ memang saling berkaitan tentang wawasan, critical thinking, gitu. Critical thinking juga punya peran yang sangat penting. Kemudian kemampuan analytical thinking itu juga penting banget. Dan dimana sebenarnya itu semua tidak bisa diartikan dia bisa instan gitu. Ya pasti itu semua akan gradual. Saya sepakat sih kalau misalnya itu tadi Mas Gayu bilang sebenarnya kan itu yang dimaksud dengan orang bisa kontemplatif, merenung, tapi sebenarnya dia bukan membiarkan pikirannya kosong dan menunggu ada satu yang masuk gitu ke pikirannya. Tapi dia sebenarnya mengkonstruksi. Nah ini mungkin sedikit lagi ada ya, tambahan sedikit lagi. Itu ada kondisi yang juga menarik yang saya nggak tahu sih pernah dialami nggak oleh teman-teman, bahwa kita itu ketika sedang memikirkan sesuatu, kita itu tidak pernah benar-benar melepaskannya sampai dengan kita menemukan itu gitu. Ini juga pernah dibahas termasuk dalam diskusinya si Philip Stark sendiri dengan will.i.am. will.i.am itu personelnya Black Eyed Peas. Ini coba dicari. Ada video yang menarik banget. Dia membahas tentang bagaimana dua orang itu mendesain. Satunya mendesain lagu, satunya mendesain produk lah gitu. Si will.i.am itu cerita, kalau saya sih caranya sering kali gini. Ya saya pikir gitu ya, terus sampai saya bawa tidur, dan saya sengaja ketika waktu tidur itulah saya bisa berpikir dengan benar-benar tajam. Gitu. Aneh Pol kan jawabannya si will.i.am itu. Dan ketika dia, katakanlah dia men-setting mimpinya dia, dan setelah dia mengkonstruksi dalam mimpi, dia cepat-cepat bangun, kemudian dia cepat-cepat rekam gitu beberapa hal. Artinya dia kalau dia kebayang notasi dulu, dia kebayang lirik dulu direkam dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kan poinnya bukan di persoalan ngelamun dalam mimpi gitu ya, atau misalnya dulu kan ada banyak sosok ada tokoh begini gitu ngelamun sampai dia dapat ilham, tapi sebenarnya pikirnya itu jalan terus, dia mencoba mengkonstruksi pikirannya. Yang itu kan nggak bisa kita hanya mengandalkan panca indera gitu. Artinya sense kita itu sebenarnya terbatas untuk bisa menggali sesuatu yang abstrak tadi. Itu sih maksudnya. Saya kembalikan ke Ada. Oke. Mudah-mudahan cukup Mas ya, Mas Gayu. Diempat dulu, nanti kalau ketemu setelah COVID kita ngobrol lagi sama Mas Devri. Karena yang nanya udah banyak nih. Okay. Monggo, Mbak Roro, berikutnya. Oke, makasih Mas Arda. Saya mau nanya Mas Devri. Tadi dibilang ya konsep itu bagian dari, ini ada 2 pertanyaan ya. Pertama, tadi dibilang konsep itu bagian dari problem solving. Tapi memang sekarang ini mulai ada gerakan-gerakan yang menolak atau berusaha mendekonstruksi pemahaman bahwa desain itu adalah problem solving. Karena dengan adanya kata-kata problem and solving, berarti itu seakan membuat arsitek menjadi sering, atau desainer secara umum, play God istilahnya. Seakan-akan dia bisa menyelesaikan sesuatu gitu. Nah itu, dan terutama juga dengan wicked problem itu yang dibilang tidak ada solusi sebenarnya. Lalu bagaimana konsep ini sebenarnya didudukkan jika memang pemikirannya seperti itu? Kedua yang saya tanyakan, ya seperti yang tadi Lloyd and Snyder bilang bahwa ada subjektivitas dalam konsep itu yang ditunjukkan oleh setiap desainer.
termasuk arsitek, dan itu tergantung pada their own experiences, past studies, dan segalanya. Lalu bagaimana kita bisa mengetes itu? Dan bagaimana jika konsep yang ditunjukkan oleh satu orang itu berbeda? Maksudnya si arsitek ini punya satu pemahaman yang sama sekali berbeda dengan orang lain gitu. Karena past experience-nya beda, past studies-nya beda, apa yang dia suka beda, dan lain-lain. Jadi bagaimana? Kalau memang misalnya itu tidak bisa dites, berarti kan ini menjadi suatu yang otoritatif lagi buat si arsitek, bahwa ke black box-an si desain itu menjadi legitimasi bahwa arsitek bisa melakukan segalanya. Karena arsitektur bukan saintifik, bukan sesuatu yang bisa dilakukan ulang kemudian dites mendapatkan hasil yang sama. Pertanyaan kayak gitu sih. Thank you. Oke, langsung Mas Devri. Mungkin ringkas, padat, kental. Oke, pertanyaan Mbak Roro mesti sulit-sulit banget nih. Sorry Mas, tapi aku penasaran pendapatmu gimana. Jadi gini mungkin, kalau saya berusaha coba mungkin moga-moga menjawab, atau saya berusaha menjawab lah. Kalau tentang tadi betul sekali sih, artinya kalau problem solving jadinya sedikit kontradiktif ya dengan sifat si desain problem sendiri yang sebenarnya dikatakan ujungnya itu nggak bisa kita pegang. Tapi sebenarnya kan ujung itu ada dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang kondisinya itu adalah time gitu, waktu, kemudian kondisi berikutnya adalah biaya. Setting-setting itu membuat seakan-akan ada titik hentinya gitu. Dan kemudian mungkin konsep di sini menjadi alat bantu kita untuk bisa menentukan intensi kita ketika kita menghadapi si persoalan itu. Kita ini mungkin jadi sedikit berkait dengan hal lain lagi nih. Kita bisa bahas lebih panjang lagi tentang intention in design. Jadi ini mungkin saya langsung kepikirannya itu ke mahasiswa seringkali, atau kita dulu lah, bukan menunjuk mahasiswa tapi kita semua waktu mahasiswa. Ketika kita punya kesempatan merancang, yang terjadi itu kan bisa dua ya. Kita itu, aduh aku nggak punya ide gitu. Atau sebenarnya kita itu sebenarnya kebanyakan ide. Kan selalu begitu. Itu sering kita jumpai ke diri kita sendiri ataupun teman-teman mahasiswa. Nah, ada mungkin Mbak Roro juga ingat di buku yang Design Thinking-nya Peter Rowe itu kan ada satu bagian yang reconciling to two large ideas gitu. Jadi tentang itu menarik sekali kan. Kenapa dia sebut dua ide besar gitu. Mencoba mengkaitkan dua ide besar. Bisa jadi tanda-tandanya adalah kita harus membatasin. Kalau bisa satu ide besar jauh lebih baik mungkin. Tapi kalau nggak bisa satu, ya paling banyak dua. Tersirat seperti itu ya. Dan di situ konsep ini membantu kita membatasi sebenarnya intensi kita akan seperti apa. Supaya di titik henti yang ditentukan tuh oleh orang di luar diri si desainer, orang lain itu, kita jadi punya hasil yang cukup optimal. Hasilnya selalu nggak bisa maksimal, tapi hasilnya cukup optimal dengan kondisi itu. Nah, ini kan mungkin agak berbeda ya dengan misalnya teman-teman mahasiswa seringkali, aduh saya kalau ide saya cuma gitu tuh apa cukup gitu, sehingga sama dia dimasukin macam-macam tuh. Misalnya idenya biophilic architecture, modern, klasik dan sebagainya gitu. Jadi ada bingung sendiri. Padahal paling banter mungkin dua gitu. Ini sama kondisinya dengan beberapa bidang lain sih. Kalau saya tiba-tiba ingat, seringkali bidang musik misalnya gitu. Ketika ide besar dikaitkan, dia seringkali hanya dua ide besar. Coba tes hip metal gitu. Ketika Limp Bizkit, Korn muncul gitu. Ataukah aliran lain deh, misalnya jazz dan apa gitu. Karena dua itu aja itu sudah sangat cukup dan sudah cukup berat untuk bisa direkonsiliasi gitu. Dan konsep itu membantu kita untuk bisa mungkin men-setting batasan dan membantu koridor kita gitu, sampai ke titik yang dikatakan, saya nyebutnya mungkin titik henti sementara ya. Bahkan produk itu lahir itu juga dia masih ada di titik henti sementara, karena setelahnya pasti akan bisa bikin lagi produk yang jauh lebih baik lagi gitu. Kemudian yang kedua tentang, ini kayaknya Mbak Roro lagi tertarik banget tentang otoritariannya desainer gitu. Karena memang ya memang betul juga serba salah sih. Artinya gini, sebenarnya yang tahu persis tentang kebutuhan seorang kan dia ya. Orang lain tuh hanya membantu mentranslasikan apa betul ini maumu. Hanya persoalannya orang itu yang punya mau itu kadang-kadang juga nggak bisa secara artikulatif ngomong atau menerjemahkan sebenarnya mau saya apa gitu. Ya lagi-lagi yang bisa dilakukan mungkin sedekat mungkin sih. Sedekat mungkin. Dia nggak bisa akan selalu klop, tapi sedekat mungkin. Supaya apa? Dengan sedekat mungkin, kondisi errornya itu semakin minim. Dan error minim itu diharapkan itu bisa ditambal seiring berjalannya waktu. Tapi kalau errornya besar, si orang yang punya keinginan tadi itu nggak mampu untuk menambalnya. Sehingga dia
punya kesulitan tambahan nanti bagaimana itu bisa di gap itu bisa diisi. Mungkin gitu kira-kira ya, Mbak Lore. Moga-moga sih bisa merespon. Oke. Lagi-lagi dipotong sama moderator. Karena dibatasi waktu. Mudah-mudahan teman pada nyambung. Dan mohon maaf jika ada terminologi yang mungkin jarang didengar sama teman-teman. Semoga bisa belajar lagi, baca-baca banyak. Berikutnya untuk Mas Cipta Hadi. Monggo, Mas Cipta Hadi. Ya, halo. Ya, Mas. Kedengeran Monggo, ya? Mas. Kedengeran ya? Ya, jadi pertama mungkin saya ingin tertarik kenapa tema ini diangkat ya. Apakah konsep hanya untuk tempelan, yang mana saya duga juga pasti karena memang ada masalah di mana bahwa konsep itu sekarang fenomenanya hanya sebagai tempelan gitu. Jadi kuliah ini ya seminar ini sangat bagus pertamanya. Saya ini membahas bagaimana tentang konsep itu sendiri itu apa gitu. Yang mana saya yakin juga seharusnya ini diajarin saat kuliah S1 ya, yang harus juga sedalam ini juga sebenarnya. Salah satunya dari buku Synthesis of Form-nya Christopher Alexander itu ya sangat penting untuk mendapatkan apa yang namanya konsep itu. Dimana yang saya rasa, yang saya alami juga, dulu nyebutin konsep saat kuliah, tapi tanpa tahu artinya apa. Nah, ya dari tadi karena terefleksi dari kondisi saat ini yang saya duga itu masalahnya seperti itu. Jadi memang karena masalahnya sekarang hanya buat tempelan, ini kuliah ini menjadi salah satu sebenarnya faktor tersendiri kenapa konsep itu menjadi tempelan, yaitu kita tidak mengerti apa itu konsep. Nah, cuman ada faktor kedua yang saya rasa patut untuk didiskusikan, yaitu sebenarnya konsep ini buat siapa atau maksudnya konsumsi siapa gitu. Nah, di sini akhirnya berdampak ke bagaimana arsitek menempatkan diri. Soalnya kita mungkin selama kuliah selalu ditanya konsepnya apa. Setelah praktek akhirnya kita keluar yang kita sebutkan juga ke klien konsepnya apa atau kita saat publikasi konsepnya apa. Sedangkan yang terpinggirkan adalah bagaimana performa building itu sendiri yang kita rancang gitu, yang tidak terbahas. Akhirnya ya ini hipotesis saya sih karena kita kebanyakan ngomongin konsep yang sebenarnya sendiri kita tidak mengerti artinya itu apa, akhirnya jadi tempelan. Mungkin dari sini saya rasa kita harus bergeser ya sebagai arsitek praktek bagaimana membahas konsep itu mungkin hanya di kalangan arsitek untuk kita saling belajar, sedangkan ke klien atau ke awam yang harus kita bicarakan adalah performa building kita, performa bangunan kita, bagaimana bangunan kita bisa nyaman ditinggalin, bagaimana bangunan ini bisa udaranya bagus, cahayanya bagus, sehat dan lain-lain gitu. Yang ya karena hal itu kurang dibahas, akhirnya konsep itu jadi sebuah tempelan fenomena sekarang ini. Jadi dari situ ya saya mengajak ya bahwa kita harus mulai membahas performa bangunan kita daripada konsep. Ya untuk dalam kesempatan yang berbeda mungkin ya maksudnya ketika kita ngomong di publikasi, di klien atau kita berada di forum arsitek. Mungkin begitu tanggapan dari saya. Oke, Terima kasih. Terima kasih Mas Cipta Hadi. Mau ditanggapi Mas Devri? Ya, mungkin dikit ya, jadi dikit. Dikit, oke. Silakan. Jadi ya betul sih, artinya gini, sebenarnya kan kalau bicara itu sebenarnya untuk siapa yang utamanya dia paling dibutuhkan oleh si perancang sendiri. Jadi yang moga-moga dia tidak diposisikan sebagai sesuatu yang apa ya istilahnya itu hanya sebagai hal-hal normatif, tapi harusnya dia diposisikan sebagai hal yang memang dia gunakan untuk membantu dirinya sendiri. Gitu. Tapi kalau ternyata butuh untuk dijelaskan, ya dia perlu menjelaskan. Artinya yang mengontrol bahwa posisinya itu ada di mana sebenarnya si perancang, karena orang lain tidak selalu membutuhkan penjelasan itu. Yang menarik di sini kan apakah si perancang betul-betul memposisikan itu sebagai alat bantu dia berpikir dan merancang. Karena kekhawatirannya kan atau sangat tidak diharapkan ketika sebenarnya itu ya nanti aja lah kita sebutnya namanya apa gitu. Yang penting kita bikin dulu dan sebagainya. Itu mungkin ya. Kasih. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya Mas Cipta Hadi. Berikutnya ada Pak M. Syauqi ya, Mas M. Syauqi. Monggo Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Jadi kan tadi dijelaskan ya terkait konsep. Jadi pertanyaannya saya tuh cukup simpel. Lebih utama mana antara konsep dengan konteks desain?
ketika konsep kita berbeda dengan konteks desain yang diberi oleh klien. Jadi begitu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Mas Devri mungkin bisa kental. Pertanyaannya juga sulit sih nih. Lebih utama mana konteks sama konsep. Supaya lebih sulit, saya tambahin satu lagi. Ada konteks, ada konsep, ada konten. Jadi ada arsitek Benasumi itu pernah di bukunya membahas konsep versus konteks versus konten. Jadi sebenarnya bukan dalam posisi lebih penting mana, karena kalau dengan begitu kan kita pasti akan mementingkan satunya dan tidak mementingkan satunya. Tapi dengan memahami bahwa semua itu terkait untuk kita bisa dapatkan kondisi yang paling optimal, itu yang perlu ditanamkan sih menurut saya gitu. Karena bisa jadi konsep itu didapatkan dengan kepekaan kita terhadap konteks, itu bisa jadi terjadi. Atau kita sebenarnya membangun pikiran kita, mengkonstruksi pikiran kita dan mendapat konsep, kemudian dikontekstualisasikan, itu juga bisa. Jadi bisa dua sih, Mas. Kalau ditanya, bisa ada istilah begini, conceptualizing konteks dan juga contextualizing konsep gitu. Jadi terserah titik masuknya dari mana, tapi yang pasti ketika titik masuknya dari satunya harus cross check ke satunya gitu. Sesimpel itu. Kalau tadi juga ada 3 misalnya dengan yang konten lagi, konten itu menyertai juga karena dia akan membicarakan apa yang sebenarnya berada di dalamnya sih, benda yang sedang dirancang. Atau kalau kita bicara arsitektur ya apa yang diwadahi oleh si bangunan. Mungkin itu sih pendapat saya. Oke, berikutnya nih ada pertanyaan lagi dari Mbak Riswanda Adindo. Mas. Oh Mas, sorry Mas, sorry deh. Oke. Monggo Mas. Saya mau tanya, ini kepikiran aja sih. Tadi kan dari awalnya udah konsep itu sebenarnya dianggapnya sebagai tempelan ya. Tempelan ini kan tadi di awal dijelasin kalau posisinya itu di akhir ya. Kalau misalnya maksudnya konsep yang dianggap sebagai tempelan itu ada di akhir. Gimana kalau misalnya konsep tempelan itu ternyata ada di depan gitu, dan itu terfikirkan dan terjadi secara sadar, bukannya itu malah justru berbahaya ya. Jadi sebenarnya kenapa tempelan itu di posisinya itu di akhir gitu. Terus habis itu kalau lihat Alexander sih sebenarnya dia keren banget sih itu. Nggak cuma masalah tentang bagaimana pemposisian dari konsep itu sendiri, terus posisi arsitek di mana, tapi maksudnya kayak di buku yang setelahnya yang pernah dibahas di forum ini itu, di buku Timeless Way of Building, itu malah justru kita intinya itu cuma kita harus menekan ego kita sebagai arsitek gitu, dan lebih berpikir ya benar tadi ke arah heuristic reasoning. Terus dan dari proses itu tadi sebenarnya kayak belum selesai kan, yang F1, F2, F3. Mungkin bisa dijelasin sih ke arah situ. Itu kayaknya lebih mengenal lagi sih. Oke, itu aja. Thank you Mas Riswanda. Monggo Mas Devri. Oke, makasih Mas Riswanda pandangannya. Jadi maksud saya tadi penjelasan di awal itu dari sisi konotasinya ketika kita bicara sesuatu itu diposisikan sebagai tempelan, artinya kan berarti ada base ya, ada landasan, ada tempat di mana dia ditempelkan. Karena kalau sesuatu kita tempelkan, berarti kan ada tempatnya dulu yang mau tempat kita menempelkannya, baru benda itu bisa kita tempelkan. Karena kalau memang diposisikan seperti itu kan tadi pertanyaan retorisnya begitu kan, kalau memang dia bisa diposisikan seperti itu, maka pertanyaannya, base-nya, landasan tadi itu dibikin dengan apa gitu loh. Kalau konsep itu diposisikan hanya sebagai tempelan. Ya retorisnya kan berarti kan, nggak mungkin juga ya, yang awal kan juga dipikirkan gitu, tempat dia mau ditempelkan tadi. Maksudnya di sini begini, kalau tadi dikatakan kalau dia justru muncul di depan, itu gimana? Kalau dia ditempel di depan gitu. Meskipun saya mungkin agak bingung ya dengan istilah ditempel di depan itu. Ataukah justru maksudnya gini, konsep itu posisinya sebagai titik masuk gitu, bukan sebagai bungkus. Bukan berarti bungkus itu buruk ya. Meskipun gini, kadang-kala mungkin desainer perlu membungkus si rancangannya. Bungkus ini maksud saya sesimpel namanya apa? Si Philip Stark menamai itu juicy salif gitu misalnya. Itu tapi kan itu tidak diposisikan sebagai bungkus dalam konotasi untuk menutupi ketidakjelasan proses desainnya, nggak begitu kan. Tapi proses desainnya bisa dijelaskan, tapi dia kemudian diberi nama karena di sebuah produk itu dalam kasus itu perlu diberi nama. Tapi kalau dia muncul di awal sebagai titik tolak, ya bisa saja sih sebenarnya, bisa saja. Karena sebenarnya titik tolak itu nanti
Ini istilahnya kalau membahas tentang framework sih nanti ini, bicara tentang kerangka pikir nanti itu ada konsep base framework gitu. Tapi yang penting begini, yang penting perancangnya sadar betul bahwa yang saya maksud dengan konsep di sini adalah bagaimana saya membangun konsepsi itu sendiri, mengkonstruksi pikiran saya untuk mengarah ke sebuah tujuan tertentu gitu. Karena dengan dia sadar bahwa saya harus mengkonstruksi, maka saya harus memperhatikan bagaimana saya mengkonstruksinya. Itu titik paling krusial sebenarnya di dalam proses desain. Dan sebenarnya itu juga yang akan membedakan sebuah kualitas desain satu dengan lainnya sih. Karena kan kita bisa tahu benda-benda itu tidak itu satu-satunya ya. Benda yang didesain oleh desainer kan ya bukan hanya itu, yang lain juga banyak. Kita tahu ada gelas yang sangat bagus gitu, didesain oleh desainer, tapi gelas lain juga ada. Tapi kenapa kok ini bisa didesain seperti ini, yang lain kok tidak, dan sebagainya. Padahal semuanya pasti ada penciptanya gitu. Ya mungkin di persoalan tadi itu aja, bagaimana dia melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran gitu. Yang itu yang kemudian dibahas oleh si Alexander gitu ya di diagram itu gitu. Bagaimana ada kondisi yang berbeda, meskipun kondisi itu tidak berlangsung terpisah. Yang mungkin 2 minggu lalu sempat kita bahas. Jadi antara yang C1, F1 dan 2 dan 3 itu sebenarnya tidak berdiri terpisah seringkali gitu ya. Tapi dia punya kadar tertentu yang berbeda gitu di dalam satu aktivitas. Meskipun sedikit tapi dia punya kadar dan biasanya akan berbeda dalam kondisi merancang ya dia posisinya jelas nggak akan berhenti di yang C1 F1 gitu. Mungkin ke arah situ sih. Tapi saya tertarik tadi dibilang betul kalau lanjutannya banyak itu pemikirannya Alexander memang berlanjut dari ke pattern language, kemudian timeless way of building, dan sebagainya. Itu sih mungkin secara singkat. Mudah-mudahan puas ya, Mas Rizwanda. Sementara. Ya ini sekarang sejak Sinau Mana ini dipopulerkan lagi Mas Christopher Alexander, atau Om ya, Om Christopher Alexander. Mudah-mudahan bisa baca juga buku-bukunya. Memang bertolak belakang juga dengan Philip Stark ya, jadi mungkin kutub yang berbeda. Mudah-mudahan kita bisa nambah wawasan banyak. Ini ada pertanyaan lagi dari Timothy Yonggo. Monggo. Pak Timothy apa Mas Timothy? Selamat malam Pak Devri dan teman-teman semua. Saya mau bertanya masalah pola pikirnya konsep yang dianggap cuma tempelan aja sih. Kemunculannya dari mana? Mungkin nggak sih seorang perancang udah memikirkan konsep dalam nih kontekstual sesuai masalah yang ada dan menyelesaikan masalah yang ada. Namun karena kondisi tertentu, contoh dia harus presentasi di depan klien yang sebenarnya orang awam, yang tidak mengerti parametric architecture lah atau biophilic architecture, sehingga harus ada satu konsep tempelan dalam tanda kutip yang mungkin dibuat tergesa-gesa atau tidak, yang dikemasnya dia tuh lebih mudah diproses aja sama orang awam. Mungkin nggak sih konsep tempelan tadi itu muncul karena urgensi supaya orang-orang awam tuh lebih mengerti aja. Itu sih mungkin pertanyaan saya. Makasih. Thank you, Mas Timothy. Cukup menghangatkan ya apinya. Guyon Mas. Monggo, Mas Devri ditanggapi. Oke, makasih. Jadi menarik sih. Meskipun itu mungkin pembahasannya bisa satu hal lagi gitu ya, satu hal lagi. Kalau itu kan mungkin persoalan bagaimana desain communication gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan tempelan di sini itu yang oleh si perancang itu dia tidak diposisikan sebagai kondisi di mana dia mengkonstruksi pikiran, tapi dia memposisikannya sebagai apa ya, katakanlah itu dia sebagai tameng aja, tameng untuk kalau supaya saya tahu bisa menyampaikan, seakan-akan bisa menyampaikan bagaimana saya membuatnya. Memang justru persoalan begini, ketika para profesional seringkali dia tidak membutuhkan tuh penjelasan-penjelasan yang cukup ribet gitu kepada klien. Jadi kalau contoh yang paling menarik adalah mungkin si Björk Ingels ya, BIG. Dia justru menjelaskannya dengan cara-cara yang sangat sederhana. Cara sederhana itu bukan berarti kemudian menggeser informasi itu menjadi disalah artikan atau salah tangkap. Enggak. Dia hanya persoalan di design communication-nya. Bahwa contoh yang dia lakukan dengan sangat gamblang adalah bagaimana dia menyusun bukunya dia yang pertama gitu ya, yang diposisikan seperti sebuah layaknya komik. Itu kan katakanlah itu cara dia, bahwa dia punya cara tertentu di dalam berkomunikasi tentang apa yang dia lakukan. Kalau persoalan berkomunikasi sih menurut saya nggak ada masalah. Silakan aja mau pakai istilah apapun selama dirasa bisa
sampai ke sasaran ya bisa dipakai gitu. Tapi maksudnya itu di dalam proses merancang itu sendiri. Merancang kadang-kala mungkin tadi saya katakan seharusnya kan tidak terjadi, bisa jadi terjadi bahwa dia nggak terlalu baik mengkonstruksi pikirannya. Dalam arti begini, bisa jadi dia hanya mengandalkan ke persoalan perception loh, bisa jadi loh. Karena saya pernah mendengar cerita, entah tapi ini benar atau tidak ya, yang pasti saya tangkap dari yang menciptakan dari sebuah kondisi kantor gitu ya. Ternyata yang dilakukan adalah mencoba membuat atau mendapatkan library sebanyak-banyaknya, yang itu mungkin didapat dari Pinterest atau apapun gitu ya, yang di situ dirasa bisa dengan cepat jadi solusi gitu untuk sebuah gagasan. Oh ininya saya ingat ini ambil itu dan sebagainya. Ya kalau kemudian itu diargumentasikan, loh ini saya eklektik ini memadukan satu dengan hal lain, ya silakan. Tapi maksudnya kan apa betul itu betul-betul digunakan sebagai alat mengkonstruksi pikiran. Presiden tentu boleh dan biasanya memang dibutuhkan, tapi posisinya kan begini, mempelajari kasus lampau untuk kasus yang kita alami, bukan mengambil kesamaan form atau kesamaan objek dan sebagainya. Dan satu hal lagi terakhir mungkin saya tanggapi Mas Timothy, menarik sekali tadi bahwa komunikasi itu jadi krusial sih ya, dan itu memang pernah dibahas tuh sama Pak Budi Sukada, mungkin tahu ya, Pak Budi Sukada itu mantan ketua IAI nasional. Saya ingat betul tahun 2006 itu. Beliau justru mencanangkan menggagas kondisi di mana memasyarakatkan arsitektur dan mengarsitekturkan masyarakat gitu, katakanlah begitu. Artinya sekarang itu waktu itu ya disampaikan, udahlah pokoknya kita buat masyarakat tuh banyak bicara tentang arsitektur supaya bidang dan profesi kita itu semakin dikenal, sehingga ada upaya-upaya ketika bicara dengan wartawan, bicara dengan orang awam, kita pakai istilah yang simple lah gitu. Tapi beberapa efek sampingnya juga kerasa juga sih. Dulu kan kita perlu tahu bahwa bagaimana demam minimalis itu melegenda sekali ya di Indonesia gitu. Tapi ya diposisikan dengan apa unsur untuk berjualan dan sebagainya. Jadi efek sampingnya ternyata juga cukup besar, dan untuk membalikkan kembali ke tracknya itu susahnya minta ampun. Dan yang menarik kalau kita pelajari dari beberapa arsitek yang baik, dia nggak pernah kemudian menyederhanakan atau membuat simplifikasi yang membelokkan makna sebenarnya. Enggak. Artinya kan sebenarnya kan kita bicara A, bahwa dia A itu ya kita bicara A aja gitu sebenarnya. Tapi persoalannya adalah kita bicaranya dengan cara seruat mungkinkah tentang A itu, atau kita coba sederhanakan tentang A itu. Tapi A tidak kita katakan sebagai B gitu. Mungkin itu, moga-moga bisa. Oke, mudah-mudahan nyampe ya Mas Timothy. Ini masih ada sisa waktu sedikit. Ada tambahan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo semuanya. Halo Mas Dev. Halo Mas. Yuk, Mas, tadi kan bahas soal pertama soal konsep sebagai mental image ya. Awal pertama ya. Terus kan sampai terakhir kan sampai ke mulai eksplorasi dapat di sebuah user tadi ya. Nah, cuman pertanyaanku tuh sebenarnya sampai tahap mana sih sebenarnya proses itu kita sebut sebagai konsep, atau bukannya kemudian eksplorasi si user tadi itu udah masuk ke dalam eksplorasi atau pendalaman konsep menjadi sebuah rancangan ya. Terus konsep itu sebenarnya tahapan yang mana sih sebenarnya? Karena itu kan konstruksi pemikiran sebenarnya ya. Sederhana sih pertanyaannya gitu. Oke, monggo Mas Devri tanggapi. Ya, oleh sebab itulah sebenarnya konsep itu identik dengan bagaimana proses konstruksi itu dilakukan gitu. Jadinya kan gini, artinya kan menjadi agak susah untuk dia diposisikan dalam satu titik tertentu. Titik tertentu kalau kita katakan misalnya gini, dan sebagai titik bantu kita untuk approach gitu ya, untuk mendekati sesuatu sih menurut saya bisa-bisa aja. Ataukah justru itu dipasang duluan oleh orang di luar kita gitu ya. Katakanlah kasus sayembara, itu kan ada lemparan atau bukan lemparan, koridor gagasan yang harus kita buat. Berarti kan kita dalam tanda petik perancang atau si peserta itu tidak mulai dari apa yang dia bawa masing-masing, tapi mulai dari apa yang dia coba pahami atas term itu gitu. Katakanlah apapun deh istilahnya itu kan bisa diposisikan sebagai rumusan yang harus dikonstruksikan di dalam pikirannya si desainer. Jadi kalau posisi di sini sebenarnya posisinya itu jelas di dalam desain proses, tapi dia itu tidak berhenti di satu titik tertentu sih. Karena konsep itu kalau kita tadi katakan
dia kan harus punya sifat membuat sesuatu itu coherence kan. Dia salah satu definisinya selalu begitu. Dia punya sifat bisa mengkaitkan satu hal dengan hal lain. Supaya apa? Supaya dia menjadi terdefinisi sesuatu itu. Dan kalau ada yang nyebut secara sederhana, di dalam proses yang dilakukan, dia punya benang merah di dalam melihat sesuatu. Dan begitu ada sesuatu yang tidak coherence, maka bisa dikatakan atau dirasakan oleh si desainernya, wah ini kok bertentangan, saya punya gagasan begini tapi begitu, itu kan nggak coherence. Jadi posisinya justru dia menjaga sebuah koherensi sih, sebuah konsep, dan konsep itu kan pasti ada, entah disebutkan atau tidak disebutkan, karena dia pasti terjadi ketika seseorang itu mendayagunakan intelektualitasnya dia untuk berpikir. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi intinya itu sebenarnya kan nggak mungkin desainer nggak mikir, tapi apa betul itu tidak terjadi gitu? Jangan-jangan bisa ada yang terjadi. Nah, itu yang sedang diprovokasikan sih di topik ini, kira-kira gitu sih. Ya. Oke, mudah-mudahan mulai mengerucut, dan harapannya yang desain konsep ini pada paham ya, tambah paham bukan tambah bingung. Mungkin ada yang nggak puas, mungkin Mbak Roro masalah desain itu bukan problem solving atau apa, mungkin bisa dilanjut dikit aja tapi. Halo, ya. Cuma ini sih maksudnya seakan ya memang kita tahu kalau dalam secara theoretical proses desain itu ada frame dulu ya Mas ya. Kita memframe, kemudian kita membuat approach, kemudian memilih metode, di situ kemudian lahirlah mulai mendekati konsep, kemudian ada idea. Nah, sementara ya kita tahu bahwa kemudian banyak, ini kan yang bilang proses desain kan aut-autan gitu istilahnya, nggak ada linearitas itu gitu. Nah, kemudian kemarin saya tuh kan dengar ada yang namanya sekarang mulai namanya inverse problem, bahwa mulai direcognize bahwa arsitek tuh kadang begitu baca Thor, dia tuh kayak udah tahu mau ngapain gitu. Dan kemudian frame, makanya jadinya kebalik gitu. Dia udah tahu ngapain, baru frame-nya, kemudian approach-nya itu untuk mendukung si idea yang sudah dia punya, presupposisi yang dia punya itu. Nah, itu konsep juga nggak? Maksudnya mendudukkannya gimana kalau dalam hal ini? Kira-kira, saya juga nggak tahu. Thank you. Ayo Mas, diuji Mbak Roro atau Mas Dev. Saya juga kira-kira ya. Tapi gini, ini menarik sih tentang inverse problem. Tapi itu kan sebenarnya kalau bicara keseharian sangat mungkin itu terjadi kan. Maksudnya gini, kita udah punya bayangan, terus kita bangun aja argumentasi menuju ke sana gitu. Tapi kan yang penting sebenarnya gini, ketika kita bangun argumentasi, kita itu sebenarnya sedang membatasi si path itu, ataukah kita masih sangat terbuka terhadap si lebarnya perjalanan yang kita sedang bangun. Karena kalau bedanya kan di sini, ketika kita nggak membuka kemungkinan itu, maka yang kita lakukan adalah pembenaran. Apapun itu kita bangun sebagai sebuah pembenaran. Tapi kalau kita posisikan kita masih sangat terbuka, di mana pemahaman heuristik tadi dipakai, maka yang terjadi justru kekayaan, justru menajamkan. Dan nggak ada masalah sih, seringkali juga arsitek selalu kan lompat lah ya, atau desainer lah, pikirannya lompat. Dia sudah kebayang sesuatu, tapi juga masih kabur sih. Tapi saya kebayang poin-poinnya, saya tahu lah, saya mau ngapain tahu. Tapi saya masih kabur gitu. Yang seringkali dilakukan dalam desain proses kan sebenarnya membangun ini kan, menjernihkan tahapan itu supaya sekian hal yang dirasa nanti akan terjadi itu bisa di-tackle gitu, bisa diminimalisir. Sehingga yang terjadi kan desainer seringkali lempar sesuatu di dalam pikirannya, kemudian dia tes kan itu. Ya persis seperti yang dulu Mbak Roro sampaikan tentang reflection in action yang si Donaldson sampaikan. Jadi karena dia kemudian menajamkan ulang, menjernihkan sesuatu dan menjaga sesuatu itu benar-benar mengarah ke yang dia bayangkan. Dan ketika sampai di ujung, yang dia bayangkan menjadi cukup clear, meskipun tetap itu mungkin bukan sesuatu hasil yang paling sempurna. Paling sempurna dalam arti setelah itu saya tuh selalu punya guyonan begini. Desainer itu ketika desainnya sudah jadi, gitu ya, nggak usah tunggu lama-lama, sekian menit berikutnya dia udah kepikiran bisa bikin yang lebih bagus dari yang benda itu. Langsung kepikiran, nggak perlu nunggu 1 tahun sebenarnya. Aduh, itu sebenarnya bisa begini, bisa begitu. Itu membuktikan bahwa dia sebenarnya nggak punya titik henti. Tapi artinya kalau apakah itu disebut sebagai konsep? Maksudnya itu tentang sesuatu yang dia pikir sebagai presupposition itu ya, gitu. Mungkin bisa ya sebagai itu sebagai konsep yang kemudian dia coba berpikir terbalik, dia konstruksikan itu,
untuk semakin kaya, semakin tajam, bukan sebagai sebuah pembenaran. Mungkin itu ya. Oke, Mbak Roro, di 4 dulu buat episode berikutnya ya. Gimana waktu? Kayaknya udah terbatas. Kecuali ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanggapi? Monggo, masih ada kesempatan sedikit. Pak Sanjaya, monggo Pak Sanjaya. Masuk. Ya, selamat malam. Begini Mas Devri, sebenarnya agak mirip sih nyerempet dengan Mas Timothy tadi. Jadi ada lanjutannya gitu. Jadi kan terkait dengan tadi ini, kadang kita suka dituntut meminta konsep itu dalam waktu cepat begitu ya. Karena mungkin kayak tadi, entah mungkin karena presentasi yang begitu cepat atau mungkin deadline lelang yang begitu cepat gitu. Mungkin kita cuma punya waktu 2-3 hari paling enggak. Kemudian kita seringnya itu dari TOR misalkan, terutama ini misalnya proyek pemerintah, itu yang ujung-ujungnya akhirnya jadi black box karena kadang lebih mementingkan bahwa yang penting program ruang fungsi semua masuk deh daripada performa bangunannya seperti apa. Juga kalaupun misalkan kita udah punya pikiran bahwa ini bagusnya begini, tapi terus kemudian kita tanya bahwa kenapa kita bisa membuat seperti ini, ya kadang jawabannya adalah ya bagus aja gitu, tapi bagus ajanya tidak berdasar yang bisa dipertanggungjawabkan mungkin. Itu cuman, jadi kadang estetika itu nggak terkait ke performa bangunan itu sendiri, sebenarnya berguna atau enggak, kayak gitu. Nah mungkin Mas Devri punya pandangan seperti apa dengan hal-hal seperti ini, karena ini juga dalam kenyataan itu sering sekali dalam praktek arsitektur seperti itu. Begitu, terima kasih. Langsung Mas Devri. Oke. Nah ini agak aneh nih. Karena kalau udah bicara kenyataan gitu, banyak sekali kenyataan-kenyataan yang ajaib-ajaib gitu ya. Tapi gini sih maksud saya, sama sekali tidak menutup kemungkinan kita atau siapapun itu masih bisa bergerak di dalam keterbatasan. Yang penting itu gitu, ini sih mungkin menurut saya itu kita bisa ngukur sebenarnya seberapa. Jadi gini, kalau misalnya katakanlah kita semua itu orang yang sangat kreatif gitu, yang batasnya itu nggak berbatas sebenarnya. Justru pertanyaannya kan bisa nggak kita menempatkan frame batas tertentu di dalam konteks atau kondisi tertentu. Jadi misalnya tadi kasih contoh kan kondisi-kondisi pekerjaan yang mungkin dari rentang waktunya agak nggak masuk akal gitu misalnya. Oke lah kalau gitu kita anggap bahwa itu harus dihadapi. Karena apa? Karena kan seseorang itu ngambil pekerjaan itu kan berarti dia berniat menghadapi itu. Sehingga dia harus bisa menghadapi kondisi itu. Di mana kan letak framing kita, yang itu kemudian tidak membuat kita itu terlalu loose terhadap batas itu. Karena kan kalau kita nggak membuat batas, ya kita nggak bisa masuk kan ke kondisi itu. Jelas, langsung, simple. Kita nggak bisa fit ke situ. Tapi bagaimana kita membuat frame-frame di dalam pola pikir kita yang supaya kita bisa fit ke situ, saya rasa masih sangat mungkin dilakukan. Contoh begini, mungkin beberapa teman saya ya pernah mengalami dan pernah menyampaikan. Tadi kan Mas Sanjaya nyinggung misalnya proyek di pemerintahan, katakanlah begitu, yang kemudian mungkin dari sisi waktu nggak terlalu ideal dan sebagainya. Yang dilakukan oleh teman saya itu, dia berpikir tentang gagasannya itu nggak aneh-aneh. Dalam arti nggak aneh-aneh itu begini, dia lihat aja dari sisi konteks. Nah ini tadi mungkin menjawab pertanyaan yang tadi ya tentang konteks dan konsep. Dia kemudian memahami begini, nanti kontraktornya itu didapatkan dengan cara lelang. Lelang itu didapatkan, dimenangkan perbatasan itu. Dia paham bahwa kondisi tukang, kontraktor dan sebagainya ternyata ketika di dalam skup pekerjaan detail tertentu nggak akan pernah bisa baik. Justru gagasannya dia berangkat dari di mana batas-batas kemampuan si pelaksana di dalam proyek itu. Sehingga itu jadi gagasan yang sangat menarik tanpa bicara konsep yang aneh-aneh ya, dalam arti aneh-aneh itu yang kita bayangkan sophisticated gitu tentang bikin apa gitu. Tapi gagasan dia sangat mengena dan itu membuat beberapa hal kan jadi tereduksi sebenarnya. Beberapa jadi tereduksi dari porsi seberapa dalam dia berpikir gitu ya mungkin ya, atau seberapa panjang nanti produksi si desain atau gambar itu dan seterusnya lah. Artinya pada poinnya adalah si perancang ini atau teman saya itu cukup baik sekali menempatkan, bahkan dia punya efek terhadap bagaimana pekerjaan ini dikelola. Gambar apa yang perlu saya buat dan apa yang sebenarnya tidak perlu saya buat. Karena ternyata itu di dalam kondisinya tidak diperlukan gitu. Itu hanya mereduksi beberapa hal lain, merubah mindset, merubah strategi dan sebagainya. Ini kalau kita bicara
kondisi atau kenyataan ya Mas Sanjay yang terjadi. Tapi gini, kondisi ini sebenarnya nggak dialami aja oleh kita. Ada cerita yang menarik kan? Mungkin nanti kalau saya ada keliru bisa dikoreksi sama teman-teman. Cerita Frank Lloyd Wright ketika merancang Falling Water. Itu ceritanya dia itu mentok nggak punya ide sampai sekitar lebih dari 2 bulan, 3 bulan. Tapi tentunya ini bukan proyek pemerintah kan. Tapi tetap aja pada waktu itu dia itu dicari-cari itu sama kliennya. Tapi dia merasa bahwa saya nggak bisa secepat itu sebenarnya berpikir. Gitu. Kemudian dia sengaja menghilang itu dari kliennya. Jadi hal-hal ini kan menarik ya ketika dibalik sesuatu itu. Kita kan taunya mungkin fotonya Falling Water yang bagus lah gini dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah tahu atau nggak pernah tertarik mungkin ngulik seperti apa sebenarnya yang kondisi yang dihadapi oleh si arsitek. Gitu. Ada lagi cerita yang ini benar-benar diceritakan oleh beliaunya, Pak Budiman Hendro Purnomo, DCM, itu pernah cerita, dia di dalam kondisi tertentu, dia sengaja kabur itu dari kliennya. Jadi di fase proses desain gitu ya, ada fase di mana beliau selalu menghilang, karena beliau tahu kalau dia muncul pada waktu itu, ini nggak akan selesai nih, karena nanti akan berubah lagi dan sebagainya. Jadi dia sengaja menghilang supaya dia justru bisa memberikan gagasan. Nah, ini kan sudah masuk ke strategi masing-masing sesuai dengan kondisi yang dihadapi sih gitu. Itu sih Mas ya. Ya artinya kita tetap bisa lah, kita ukur aja kelenturan kita di dalam kondisi itu. Iya, terima kasih Mas Dev. Terima kasih Mas Devri, Mas Sanjaya. Pak Widri, ya. Jadi nanya Pak. Oke, apakah boleh disimpulkan seperti ini Pak Devri, bahwa sebetulnya konsep itu diperlukan untuk memformatting benak arsitek, sehingga nanti setelah mereka lulus, itu mereka nanti sudah punya tool, alat untuk ya menghadapi persoalan-persoalan desain. Karena kalau tadi dikatakan bahwa konsep hanya sebagai tempelan saja, nanti pada saat mereka praktek itu juga mengalami kesulitan, karena ya hanya sekedar teoritis atau mungkin setting formattingnya tidak penuh ya, tidak sempurna. Menurut Pak Devri bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Widri. Wah, gimana kabarnya? Lama nggak ketemu. Kalau disimpulkan sih, menurut saya sih ya boleh-boleh aja Pak. Kita semua bisa menyimpulkan macam-macam. Tapi pasti gini mungkin ya untuk kasus mahasiswa ya maksudnya ya. Jadi semacam sesuatu yang ditanamkan di benak pikirannya si mahasiswa supaya nanti kalau dia lulus. Tadi karena ada kata-kata lulus tadi ya disampaikan Pak Widri, supaya dia ketika menghadapi persoalan dia bisa terlatih gitu mikirnya gitu ya. Ya menurut saya bisa aja sih, bisa diposisikan sebagai tayu. Maksud saya begini, bukan dalam arti bahwa sekolahan itu kemudian memformat otaknya si anak gitu ya. Kalau memformat kan seakan-akan kita riset gitu, kita riset supaya kita bisa isi sesuatu sesuai kemauan kita. Justru kita mungkin dalam posisi untuk mengajak dia untuk melihat kembali sih jalan berpikirnya ke arah situ. Jadi kalau dia ternyata menemukan jalan pikir berbeda antara dia dengan temannya, nggak ada masalah. Tapi yang pasti kita memastikan bahwa dia berpikir. Nah itu nggak semuanya loh bisa seperti itu. Artinya nggak semua anak mungkin akan terlatih seperti itu. Contoh begini, contoh yang menarik karena Pak Widi bahas tentang mahasiswa. Kita kan sering ya menjumpai konsepnya mahasiswa itu menarik-menarik sih. Menarik-menarik itu bisa macam-macam, benar-benar macam-macam. Saya beberapa tahun yang lalu menjumpai ada gagasan konsep rancangan dia itu adalah kacang minte. Itu kan menarik banget ya, tapi sebenarnya konsep itu muncul dari mana? Artinya ternyata beberapa penjelasannya itu menjadi dipaksakan tentang kenapa kok gagasannya dia adalah kacang minde itu untuk si objek gitu. Ternyata gara-gara kacang itu lengkung gitu ya, bentuknya lengkung, dan dia pengen bikin bentuk lengkung di objek itu. Nah kalau bicara boleh nggak boleh, ya sebenarnya boleh-boleh aja, hak dia, rancangannya dia. Jadi sebenarnya kan dia nggak berdosa kok bikin rancangan gitu. Tapi maksudnya kan ketika dalam posisi bagaimana dia mengargumentasikan itu kan ada beberapa hal yang mungkin jadinya logiknya nggak baik, argumentasinya nggak kuat. Ada banyak hal yang kemudian dia jadi pinggirkan, hal-hal pentingnya jadi terpinggirkan karena dia lebih terkonsentrasi bagaimana bangunan saya itu semirip mungkin sama kacang gitu. Tapi itu kan apakah itu menjawab persoalannya si bangunan belum tentu. Nah, jadi lebih ke arah situ mungkin ya Pak Widri ya. Jadi membawa si mahasiswa untuk sadar betul tentang proses berpikirnya dia.
berpikirnya bisa macam-macam, nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kalau dia menjadi malas berpikir dan mengambil jalan pintas, yang itu kemudian mungkin kita ambil istilah tadi sebagai sebuah tempelan, itu kan sebenarnya kan tidak diharapkan. Kan nanti ke depan pasti akan kebawa terus dia perilaku yang seperti itu. Mungkin gitu Pak Windy. Moga-moga. Oke, terima kasih Pak Devri. Terima kasih Mas Dev, Pak Dev. Dan terima kasih juga buat semua teman-teman yang bisa hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, ladies and gentlemen, mohon maaf karena waktu sudah sangat terbatas. Jadi mungkin mudah-mudahan untuk event berikutnya bisa datang lagi. Mohon maaf juga kalau Mas Devri itu kelihatan banget anak 90-an yang ngangkat Black Eyed Peas sama Limp Bizkit tadi. Yang saya coba bukan simpulkan ya, tapi lebih ke keyword aja. Kata-kata construct ataupun membangun sama logic sih. Itu yang menjadi catatan saya di sini. Oke, begitu saja. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Itu dulu dari kami. Terima kasih. Terima banyak teman-teman. Makasih banyak Arda. Ya, makasih teman-teman. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga tidurnya nyenyak ya.